depan dijepit. Sudah berapa hari di Toraja, Bapak? Oh, terus mau jalan-jalan nih? Bensin lah Pak, api gitu kan Pak? dari Sales Marketing Toraja Heritage Hotel mengucapkan selamat datang di Toraja. Kami siap selalu welcome Anda untuk datang di properti kami. Kami ada package yang bisa dikemas mulai dari paket tour dan akomodasi kita bisa combine. Wisata yang kami andalkan di Toraja seperti Anda ketahui, kami lebih kepada culture and nature. Jadi kami sangat banyak mengekspos culture dan alam nature. Langsung daripada Malaysia, di manakah harus untuk sampai di sini? Dari mana? Makassar ke? Ada dua alternatif untuk bisa mencapai Toraja di sini. Bisa melalui Makassar, land errands dari Makassar atau dari Palopo. Jadi Palopo hanya 2,5 jam by land errands, dan dari Makassar bisa ditempuh dalam 9 jam. Jadi untuk sampai di sini kalau dari Kuala Lumpur boleh direct ke Makassar kan? Ada flight direct dari Makassar, Kuala Lumpur ke Makassar, Makassar ke Palopo boleh, dan kita bisa land errands lebih singkat waktunya dari Palopo ke Toraja. Apakah yang wisata yang paling terbaik di sini? Semuanya baik, Pak. Objek wisata semuanya baik. Masing-masing mempunyai kelebihan, keunggulan tersendiri. Ya, keunggulan dari properti kami dekat, gampang untuk menjangkau objek-objek wisata di sekitarnya. Misalnya KTG Lunda, Lemo, Bori, Palopo, Palawa, dan negeri di atas awan. Kawan-kawan, batu. Lagi ya? Kamu oke ya? Ya. Boleh? Lagi? Oke, negeri Atawan kita dah shoot. Artinya transkip tentang Toraja. Oke, Toraja. Untuk saat ini Toraja sudah dibagi dua, yaitu Toraja dan Toraja Utara.
kita berada di Toraja Utara sekarang, tetapi objek wisata lebih banyak kan di Toraja Utara, makanya hotel yang besar ada di Toraja Utara. Tapi Tanah Toraja juga mempunyai spot-spot yang bagus yang lagi dieksplor untuk ke depan, dipersiapkan lagi untuk ke depan. Pesta apa yang paling besar nih yang untuk Puspandian yang terakhir? Yang untuk yang kami jual, hal yang event yang paling menarik untuk kita jual di Toraja ini adalah culture. Itu ada funeral ceremony yang biasanya digelar dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan bulan Desember. Selamat datang ke Aisyah. Oke, saya mengucapkan selamat datang di Tanah Toraja dan Toraja Utara, spesial kepada rombongan dari Best of Borneo, Sabah, Malaysia, konvoy perjalanan kasih Malaysia Indonesia. Apa lah? Ayo ke Toraja. Alright. Ya. Sudah ada yang sudah ratusan tahun dan juga masih baru. Masih ada tuh padi Masih. Oke ya. Ini dipertanyakan dia untuk Toraja punya nih. Ya, untuk satu klan, satu marga. Marga Tolengke. Tolengke. Ya. Nah, itu sudah kelihatan lokasi. Oh, ini namanya gua apa? Gua Alam Londa. Gua alam. Londa. Jadi kuburan pertama kalau kita di Toraja itu kuburan alam. Nah, kalau kuburan kedua setelah orang Toraja udah kenal besi kan ada yang dipahat lagi seperti yang di satu tempat namanya Lemo ya. Terus yang ketiga ada kuburan bayi kalau dulu itu yang ditaruh di pohon seperti di Kambira, seperti di Grey ya. Terus ada kuburan keempat, kuburan umum ditanam ke dalam tanah. Nah, terus ada yang terakhir yang kelima yang kuburan modern mereka bikin dari semen. Jadi mereka bikin dalam bentuk-bentuk rumah batu, satu rumah satu keluarga. Itu namanya patane kalau Ya sekarang ini lah. ya. Kalau yang kuburan pertama inilah kuburan alam. Masuk. Londa ya. Jadi kalau macam di sini waktunya dibuka pada yang ada kan? Iya. Jadi ini kuburannya terbuka. Jadi Berapa di situ? malam ya. Ya malam sudah tutup sore ya. Pagi buka kembali. Ini lokasi tempatnya kalau ramai langsung mau datang di mana? Nanti dekat-dekat ini hari liburan. Nanti masuk Desember Pak, ramai. Ya, pada hari libur ya. Apa nama tempatnya? Ini Londa. Londa. Objek wisata Londa. Itu adalah kuburan alam. Toraja Selatan lah. Toraja Utara. Namanya Mak Nenek. Oh, Mak Nenek. Ya, jadi bajunya diganti. Ketima itu baru diganti sekali dengan pembersihan wajah jalan. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi yang punya patung itu kuburannya di atas karena bangsawan. Jadi itu keranda-keranda Pak, semua ada isi ya Pak? Ini peti-peti ini ada isinya semua. Peti, oh ada Ya, isi sama ada Pak ya. ada semua. Oh, Tapi ada yang masih utuh, ada juga tinggal tulang-tulang karena ada yang masih baru ya. oh. Ini kan kuburannya masih dipakai. Cuma mereka yang masuk sini satu klan ya, satu marga. Ini marga Tolengke saja yang boleh masuk. Yang di sini Pak Ya, ya. yang Oh, Londa ini. bukan Enggak bukan semua. seluruh Toraja ya Bukan. Pak ya, bukan. Satu Oh, oh. Ya. Oh, jadi keturunan hati di sini Ya. yang boleh masuk ya. Nah, ini kita lihat ini ada bambu. Ini sebagai santaran mayat atau kasana mayatnya di tingkatan yang kedua ya. Jadi orang lewat akar pohon naik ke atas, sekitar 25 orang naik ke atas. Sampai di atas baru mereka buang tali ke sini. Nanti mayatnya diikat. Setelah mayatnya diikat baru mayatnya ditarik naik ke atas. Jadi ini bambu ini baru parel daripada peti mayat sebagai kanvas di batu ya. Ya, itu untuk kelas menengah. Kalau bangsawannya lagi lebih di atas lagi. Ya, ini mereka naik dari samping naik ke atas. Nanti turun pakai tangga bambu 10 orang, nanti mayatnya diikat baru diolor dari atas. Nah, orang yang turun pakai tangga bambu itu nanti mereka taruh dia punya peti di bawah baru dorong masuk ke dalam gua. Nah, itu bangsawan. Jadi ini kuburannya ada 3 tingkatan naik. Jadi kita ini orang biasa, ada kelas menengah dan bangsawannya. Nah, kalau kelas menengah dengan bangsawannya nanti bisa lihat dari depan sana, bisa kelihatan ke atas. Ya, dari jauh. Tidak bisa lihat langsung karena harus pakai tangga bambu. Ya, silakan ke atas dulu.
Tidak ke sana. Ya. Silakan foto kalau yang mau foto. Nah, jadi ini goanya ini alami semua ya. Jadi ini goanya nggak dipahat lagi. Jadi ini goanya terbentuk dengan pengikisan dari semua, tapi itu mungkin ribuan tahun yang lalu ya. Dan ini batunya batu kapur, makanya banyak dia punya stalaktit dari atas. Jadi biasa kalau musim hujan ada tetesan air dari atas. Dan di sini bisa ini keunikan goanya di atas ini. Kan sini kan rata kayak dibentuk ya, kayak dipahat ya, rata. Tapi ini alami semua. Nah, terus penempatan petimbanya seperti di belakang itu ada banyak di atas sana. Itu satu keluarga itu. Jadi satu kelompok ini satu keluarga. Tapi mereka dari satu rumpun ya, satu marga. Nah, terus di atas sana itu dapat dibaca kecil itu anak kecil. Di sini anak kecil yang sudah punya gigi ya. Kalau dulu yang belum punya gigi mereka ditaruh dalam pohon. Nah, ini karena mereka masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan dengan yang dewasa punya ya. Dan menurut prinsip orang Toraja, katanya pohon itu sebagai pelaju kehidupan mereka di masyarakat mereka. Makanya mereka harus dimasukkan ke pohon yang masih hidup. Jadi satu kelompok lagi ini satu keluarga. Nah, cuma mereka yang masuk sini mereka dari satu rumpun, satu marga. Kalau mau foto bisa dari sebelah sini, foto dari sana kena sini. Cuma foto di situ, berdiri di situ baru foto dari sini kita tempat guanya naik dengan eskalasinya di belakang. Apa? Nah, nanti kita foto dari sini. Awas kepala. Silakan, kalau ada yang foto silakan. Silakan. Nanti naik ke atas. Nah, jadi ini guanya terbentuk dengan ini. Dengan semua dari segi sisi guanya kita lihat ini. Jadi awalnya itu penuh dengan air, makin lama airnya makin turun. Ini yang terakhir kena air. Ini kan kasar ya. Iya. Jadi ini karena dasarnya jadi ini kan miring sekutan. Coba. Foto. Silakan naik ke atas. Dari situ bisa lihat lagi foto. Ya, coba lagi. Kita agak jongkok sedikit ya, dari kepala. Oh, itu dua. Nah, ini yang kelihatan langsung dia punya mayat masuk ini. Tutupnya sudah hancur jadi kelihatan ya. Dalam. Nah, itu ada rokok, ada kue, itu sesajen. Dan ya dari keluarga mereka kalau mereka datang ya. Nah, ini ulang tahun. Nah, kalau hancur petinya seperti ini bisa diganti dengan peti yang baru. Tapi itu tidak sembarang, harus melalui upacara lagi ya. Nah, ini yang paling baru juga ini Pak. Ini yang terakhir masuk di sini. Masih ada tahunnya 2018. Ini yang baru ya? Ya. Jadi ini laki apa perempuan? Ini laki. Nah, ini satu kelompok, satu keluarga di Ini satu kelompok lah. Iya. Sekarang lagi. Iya. Ini yang cerita. Jadi itu macam mana? Itu yang sudah rekan orang tua mereka. Juga. Atas coba. Ini berapa keluarga? Iya, satu keluarga mereka. Itu ada 3-4 kakek. Oh, jadi mana? Mereka ganti diri karena mereka masih bertani ya. Jadi mereka masih jaga petani. Ini nggak salah nih. Iya. Nah, ini dia punya barang-barang semua. Pakaian, sarung, ini kan orang biasa. Jadi katanya barang-barang mereka akan pakai di alam kedua. Ya, kalau mereka meninggal katanya punya tempat masak, jadi rumahnya nggak punya dapur lagi. Nah, itu. Kalau di rumah tuh seorang juga. Ya, jadi kalau masih di rumah masih dianggap sakit ya. Jadi mereka masih bisa menggunakan masih nyala api, masih bisa masak. Kalau di sini kan sudah meninggal, jadi nggak bisa masak lagi. Karena tulannya kayak keropos terus tulang, kalau tengkoraknya biasa pecah.
Ya. Kalau yang pakai formen biasa giginya cepat lepas tuh, karena ini goreng. Nah itu bedanya. Jadi lebih goreng kalau pakai. Kasih dulu ganti pakaiannya, karena dipakai beda lagi oleh keluarga. Sudah dulu nanti kasih masuk ke peti yang baru lagi. Setelah sudah dalam peti yang baru lagi, baru dikasih masuk ke tempat. Itu yang acara mak nenek itu. Kan patung itu tidak sembarang. Itu mereka pakai standar kerbau. Minimal nih bisa potong kurma 24 ekor baru bisa bikin patung itu. Oh, Nah itu upacaranya udah lengkap. kira orang nih yang berhartawan lah Ya, dan berpangkat lah. ya. Jadi macam di orang ini masih lagi kak ada dia orang punya waris-waris Iya masih. yang ada patung-patung. Iya. Nah, macam di mana dia orang ditempatkan di tingkat 3 Iya. paling tinggi lah yang kata yang menggunakan tali tadi. Iya. Lagi kalau macam barang-barang itu siapa yang jaga? Kita berada daripada KTSU. Jadi selepas daripada ini kita akan solat zuhur dan kita akan pergi ke Palopa. Okey? Thank you IOF. Terima kasih banyak. Kita dari sedang balik di Toraja menuju ke Colombo.